PSSI kabarnya akan menyelidiki adanya dugaan pungli alias pungutan liar atau suap pada seleksi wasit yang diadakan beberapa hari lalu bersama JFA. Hal ini usai banyaknya laporan adanya kebocoran kunci jawaban alias jual beli kunci jawaban saat seleksi wasit. Apalagi setelah banyaknya bukti dan laporan soal kinerja wasit yang justru tambah bobrok. Awal mula kasus ini mencuat usai salah seorang wasit yang gagal lolos membeberkan ini pada koordinator SOS Akmal Marhali dan dipublikasikan oleh Akmal Marhali. Nah, si Akmal ini kan bilang ada wasit yang gak lolos seleksi ini ngadu alias curhat sama dia kalau waktu seleksi itu ada orang PSSI yang jual beli kunci jawaban. Tapi lantaran dia ini nggak punya duit, ingat nggak punya duit loh ya, bukan dia ini ingin lolos secara fair ya. Ya udah dia nggak bisa beli dan akhirnya dia ini nggak lolos dan ngadu gitu. Aduh, ini tipikal Indo banget sih, instan, semua pengen instan. Ingat, yang instan itu nggak bagus loh ya hasilnya. Tapi emang kelihatan sih, kok wasit hasil seleksi bukannya tambah bagus, malah tambah jelek sih. Ya secara logika gini, wasit ini lolos karena nyogok, otomatis dia ini keluar duit dong. Nah gimana caranya agar tuh duit balik modal? Ya udah kerjasama deh sama mafia buat atur skor supaya mafia ini ngasih duit. Jadi wajar kalau keputusan wasit ini seenaknya, wong dia nggak belajar alias cuma nyontek. Tentu kita akan proses dan lakukan penyelidikan mendalam karena jika benar ada pungli di sini atau jual beli kunci jawaban saat seleksi wasit kemarin, kita akan tindak tegas siapa saja pelakunya. Petugas PSSI jelas kami akan pecat, sementara wasit yang terlibat sudah tahu dong hukumannya dihukum seumur hidup, ujar Erick Thohir. Yakin bisa? Nggak yakin saya. Di Indo mah semua bisa diatur. Bisa diatur. Wani Tiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Rio Hotspot kembali menyajikan berita-berita seputar Liga 1 dan juga pernak-pernik. Nah, selain berita yang udah kami sampaikan di awal, kita pun akan memenuhi janji, kita akan bahas kenapa sih permasalahan tiket ini kok jadi ribet banget sejak dibukanya atau dibentuknya sistem tiket online. Nah, kita akan jelaskan bagi yang udah tahu ya mungkin nggak apa-apa ya, skip aja. Kalau belum tahu kita akan bedah sedikit ya. Juga ada berita-berita lain dari beberapa klub Liga 1 dan Liga 2. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan bedah dan simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Oke, seperti janji kami kemarin, kita akan bahas kenapa sih para kelompok supporter ini tuh menolak dengan keras sistem tiket online. Dan bukan cuma di Persib aja loh, tapi hampir di semua klub yang menjual tiket secara online. Ini kelompok supporternya itu menolak. Makanya sampai saat ini jika ada kelompok supporter klub yang nggak protes, ini artinya klub itu masih menjual tiket dengan dua cara, yakni online dan offline. Sebab jika klub sudah sepenuhnya pakai sistem online, apalagi cuma pakai aplikasi bawaan, klub pasti diprotes sama kelompok supporternya. Kenapa demikian? Dulu sebelum adanya penggunaan tiket online, ada yang namanya tiket terusan alias tiket kelompok supporter alias tiket grup. Nah, tiket ini untuk apa? Tiket ini diperuntukkan buat para kelompok supporter. Jadi satu kelompok supporter itu biasanya cuma pakai satu tiket. Nah, soal harga gimana? Biasanya harga tiket terusan ini harganya 2 kali lebih mahal dibanding tiket individu. Contoh, satu tiket individu itu harganya 100.000. Nah, tiket kelompok supporter ini biasanya harganya 200 sampai 300.000 satunya ya. Tapi tetap aja itu untung karena bisa dipakai 20 sampai 30 orang dalam satu kelompok supporter dengan syarat mereka memiliki kartu anggota kelompok tersebut. Nah, itu baru satu loh ya. Yang kedua adalah calo.
Calo bingung kalau dulu calo ini bisa borong tiket dan dijual lagi, dan ini dianggap salah satu solusi bagi supporter yang posisi rumahnya jauh dari stadion. Jadi si penonton ini nggak perlu capek-capek antri. Nah kalau sekarang khususnya di Persib Apps ini, aplikasi Persib Apps itu kan satu KTP satu tiket, otomatis calo nggak bisa borong tiket. Yang ketiga adalah sistem barcode. Nah ini alasan utama kenapa sistem tiket online ini nggak disukai. Para oknum pemalsu tiket ini nggak berkutik jika masuk stadion dan di-scan barcode-nya. Sebab ini nggak bisa dimanipulasi, sebab satu nomor tiket itu adalah satu barcode dan nggak bisa digandakan. Jadi intinya yaitu bukan cuma masalah aplikasinya aja yang katanya dipermasalahkan, tapi bukan juga harga tiketnya aja ya, tapi itu ada hal-hal lain yang membuat tiket online ini tuh ditentang oleh sebagian kelompok supporter. Udah ngerti ya? Komdis PSSI keluarkan hasil sidang pekan kedua Liga 1 2023-2024. Ini mengejutkan sih dan di luar prediksi. Pasti nanti ini banyak yang ngejek Erick Thohir nih. Katanya, tapi kok gitu? Emang sanksi apaan sih? Yang pertama, PSM Makassar didenda 45 juta. Pelanggarannya keributan penonton saat lawan Dewa United, dan denda hukumannya adalah penutupan sebagian stadion yang di Tribun Selatan nggak boleh diisi lagi. Artinya nggak ada pengurangan poin cuy. Bahkan dendanya lebih ringan ya. Bandingkan dengan hukuman keributan antara PSS Sleman kontra PSIS musim lalu ya, dan keributan Persib versus Persis Solo yang dua tim ini didenda masing-masing 100 juta. Lah kok ini lebih rendah ya dendanya? Katanya ada pengurangan poin kalau ada keributan. Gimana tuh, nggak jadi atau cuma omdo? Atau pengurangan poin ini tuh buat tim-tim tertentu aja? Ntar kalau tiba-tiba ada tim lain yang terjadi yang sama, keributan yang sama, terus dikurangin poinnya, apa alasannya? Alasannya paling gini, kan kemarin belum disahkan, kalau sekarang sudah. Pret. Kita lihat nanti apakah wacana pengurangan poin ini tuh berlakunya buat tim-tim tertentu atau memang nggak jadi dijalankan. Yang kedua, supporter PSM yakni CSM dan Red Gang dihukum larangan memakai atribut tim selama 5 laga. Cuma larangan memakai atribut tim tapi nggak dilarang masuk ke stadion. Ini apa-apaan sih ini? Kok gini sih? Musim lalu ketika ada kelompok supporter yang ribut di stadion, itu hukumannya langsung dilarang ada penonton di laga berikutnya. Apa ini lantaran PSM juara liga atau apa sih? Yang ketiga, Erwin Gutawa dari PSM Makassar didenda 10 juta. Pelanggarannya kartu merah langsung saat melawan Dewa United dan larangan tampil sebanyak 2 kali. Yang keempat, Dimitris Kolovos dari Dewa United didenda 10 juta dan larangan tampil sebanyak 3 kali. Pelanggarannya menendang pemain PSM Makassar. Nah, udah beda lagi kan? Erwin cuma 2 kali larangan tampil, Kolovos 3 kali. Nggak ngerti saya sama Komdis PSSI. Yang kelima, Barito Putra didenda 50 juta. Pelanggarannya telat masuk ke lapangan di babak kedua, yakni 97 detik alias 1 menit setengah. Gila, 1 menit setengah aja 50 juta cuy dendanya. Yang keenam, Borneo FC didenda 50 juta. Pelanggarannya 5 kartu kuning dalam 1 laga saat melawan Bali United. Kesimpulannya adalah PSSI belum terbuka soal siapa komdisnya. Ini yang sulit sebab kita nggak tahu seperti apa kinerja komdis berdasarkan latar belakangnya. Dan kita akan tunggu apakah PSSI bisa benahi komdisnya atau ini akan menjadi kegagalan PSSI di era Erick Thohir. Kita kembali ke berita klub. Ini sangat memalukan sih, dan kami kembali mengutuk keras oknum-oknum seperti ini. Kami nggak bilang ini fansnya Persib loh ya yang lakukan, tapi kan terjadinya antara Persib versus Dewa United. Ya, Asep Berlian, pemain Dewa United asal Bogor ini dicaci maki habis-habisan oleh oknum dan pendukung Persib usai tackle horornya pada Rahmat Irianto. Bagi Asep itu sudah biasa kalau ada yang mencaci maki dan menghina dia, sebab itulah resiko pekerjaan.
Tapi Asep sangat emosi ketika hal ini bawa-bawa nama keluarga. Ini dituliskan Asep Berlian di Instastory-nya. Asep mengatakan ada yang menghina keluarganya. Asep mengaku setelah pertandingan semua kembali normal dan saling memaafkan. Kenapa harus bawa-bawa keluarga? Ini yang sering kami bilang, jika intelektual atau attitude alias tata krama dan sopan santun netizen kita ini harus dibenahi. Bacot-bacot dan congor-congor busuk ini harus dibasmi. Lu kalian, apa nggak pada mikir? Jangankan keluarga kalian, bahkan diri kalian sendiri kalau dihina, kalau dihujat, ini pasti kalian akan marah, sedih, emosi. Sama dengan pemain bola juga. Ingat, apa yang situ lakukan, suatu saat situ akan rasakan juga, bahkan bisa lebih parah. Memang di dunia ini nggak ada karma, tapi apa yang kita tanam itu yang kita dapatkan. Jika kalian menghujat orang, suatu saat akan dihujat balik dan akan lebih parah. Makanya sadar dong. Dari Persib, ini mengejutkan. Persib akhiri kerjasama dengan Luis Milla. Mengejutkannya kenapa? Bobotoh nggak minta Luis Milla out, tapi Luis Milla malah out. Giliran Bobotoh minta Rene Albert out, susahnya minta ampun ditanggepinnya oleh manajemen. Harus pakai demo dulu, kan aneh. Luis Milla dengan gentle mengundurkan diri setelah 5 laga terakhir Persib di Liga tak raih kemenangan. Terakhir kali Persib raih kemenangan di pekan ke-32 saat lawan Persis Solo. Selebihnya Persib ditaklukkan oleh Persita 4-1 dan ditekuk Persikabo 5-1 dan 3 hasil imbang di musim ini. Kami pun nggak tahu alasan sebenarnya Luis Milla mundur, tapi beberapa hari yang lalu Luis Milla sempat bilang semua yang terjadi di Persib bukanlah salah pemain, tapi salah dirinya yang tak bisa terapkan taktik pada pemain, alias para pemain yang ada nggak bisa menyerap ilmu dari Luis Milla. Apalagi akhir-akhir ini banyak banget komentar jika rekrutan Luis Milla ini ternyata banyak yang blunder dan tak sesuai ekspektasi. Praktis cuma Edo Febriansyah saja jadi rekrutan terbaik sejauh ini, selebihnya melempem semua. Jadi ternyata ini yang diprotes Fitrul kemarin. Fitrul ini merasa Luis Milla ini lari dari tanggung jawab, sebab di saat Persib terpuruk, Luis Milla malah tinggalkan Persib. Hal ini mengulang kejadian di musim lalu, di mana di awal liga Persib harus mengakhiri kerjasama dengan pelatih. Ingat, Luis Milla mundur, bukan dipecat. Jelas, mundurnya Luis Milla ini pasti akan diprotes sebagai Bobotoh yang menganggap yang seharusnya dirombak itu manajemen dan pemain, bukan malah pelatih yang dicopot. Buat kami, ini sangat disayangkan. Seharusnya jika Luis Milla ini sudah tak sanggup lagi jadi pelatih, yang mending jadi direktur teknik Persib aja, biar pelatih diambil dengan yang baru. Tapi ya entahlah. Ada isu jika Luis Milla ini akan kembali ke timnas. Ada yang bilang Luis Milla akan latih klub Meksiko dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan asisten pelatih? Secara kontrak jika Luis Milla out, otomatis 2 asisten pelatih pun out. Tapi kita tunggu aja apakah 2 asisten pelatih Luis Milla ini akan ikut out atau tidak. Dan untuk sementara pelatih dipegang oleh Yaya Sunaria dan Luizinho Passos. Selain Luis Milla, Tyrone Del Pino pun sudah pasti out dan ini sudah dinyatakan oleh Luis Milla sebelum laga lawan United. Untuk Alberto nasibnya tergantung manajemen Persib. Jika dicopot juga ini artinya Persib harus cepat cari pengganti sebab jendela transfer sudah akan ditutup. Kalau Persib tidak cepat, ini bahaya. Persib bisa ambruk, apalagi untuk nyari pemain baru saat ini sangat sulit sebab liga udah jalan dan pasti para pemain pun udah diteken kontrak oleh klubnya. Padahal kita tahu permasalahan Persib ini menumpuk, lini belakang yang keropos, lini tengah yang acak-acakan. Kami di awal liga sudah memberikan beberapa nama atau menyodorkan beberapa nama untuk lini belakang. Ada Renan Alves, Lukau, Agung Manan, Erwin Gutawa, Pacheco dan lain-lain. Tapi tak ada satupun yang direalisasikan. Lini tengah pun demikian, kami coba kirimkan beberapa nama seperti Sergio Busquets, James Rodriguez, Basim Rashid, Makan Konate, Mariano Vazquez, dan Jack Brown serta yang lain-lain. Tapi itu pun tak ada satupun yang direspon. Nah, kabar terbaru Persib katanya tengah mencoba mendatangkan pemain asal Jepang buat isi posisi Tyrone. Tapi ya tentu kita tahu lah, dari tahun-tahun lalu pun Persib udah dirumorkan rekrut pemain Jepang. Tapi yang datang blasteran Jepang ini satu. Padahal ada Kazuki Takahashi yang playmaker. Lalu ada Kota Kawase juga seorang playmaker. Kenapa nggak dicoba dulu sih?
Nah, kita akan lihat di sisa waktu ini apakah Persib berhasil dapatkan pengganti Tyron atau tetap menjadi tim yang lelet. Dari Persikabo akhirnya mencopot sponsor judi di jersinya dan menggantinya dengan Arta Graha Peduli. Tapi ini terlambat. Barreskrim Polri sudah menunjuk tim khusus untuk menginvestigasi ini dan pihak Persikabo, PSSI dan LIB terancam sanksi hukuman 10 tahun penjara dan juga denda 25 juta sesuai pasal 303 KUHP yang soal perjudian online. Yang kena hukum ya bos Persikabo, ketum PSSI Erick Thohir dan direktur PT LIB Ferry Paulus kalau ini sampai masuk ke persidangan lo ya. Tapi kembali lagi ya, di Wakanda mah semua bisa diatur. Bisa diatur. Wanitiro. Dari Liga 2, nggak banyak-banyak dulu deh ya dari Liga 2, soalnya masih simpang siur nih, apalagi soal bursa transfer. Nah, kita akan bahas salah satu tim yang baru aja menyentil tim Liga 1. Ya, Persekat Tegal baru aja resmi membangun training ground alias training center. Bahkan Persekat sudah mempublikasikan rancangan training groundnya ini di Instagramnya. Nah, ini tim Liga 2 loh. Tim Liga 2 aja punya training ground. Gimana nih sama tim Liga 1 yang belum punya? Klub mana ya? Oke, mungkin itu saja pembahasan singkat kita di edisi kali ini. Kembali kami ingatkan untuk saya pribadi, untuk kami pribadi, untuk kita semua dan subscriber setia channel Rio Sport. Stop hujatan, stop berperilaku rasis dan segala macam. Ini sungguh-sungguh tidak berguna dan mencerminkan jika kita ini orang yang tidak berbudaya. Hargai orang lain jika kita ingin dihargai. Jadi saling respect itu kuncinya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya di Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my